Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ini saya akan masukin di lokasi tempat pertanian. Yes, saya akan melihatkan betapa sedihnya jadi orang tani kalau gagal panen. Susah bener guys. Maka orang tani semua yang ada di sini yang buat membeli segala suatu material atau apa, semua utang semua guys, semua utang. Makanya orang tani sangat sedih sekali guys, prihatin bener guys. Karena apa? Orang tani sekarang kalau pinjem uang itu bukan yang bank besar guys, karena sekarang bank besar nggak seperti dulu guys. Kalau dulu emang enak, mudah guys. Kalau sekarang agak sulit bener guys. Maka yang sekarang ini orangnya pinjem uangnya pada bank pecit guys. Coba lihat guys, kalau gagal panen begini orangnya pada mau nangis guys. Bener, buat kebutuhan sehari-hari aja susah guys, apalagi aduh mikir yang itu buat nyarutang atau buat hutang itu. Maka kalau bank pecit itu bukan bulanan guys, karena apa, dia itu minjemnya uang mingguan guys. Nah, karena ini sekarang orang tani lagi pada kesusahan guys, salah suatunya semua pada gagal panen guys. Maka orang tani agak bingung guys. Kalau gagal panen begini, orang-orang tani nyarutamnya mengembalikan uangnya itu pakai apa guys? Kalau bank plecit itu nggak mau tahu guys. Entah orangnya punya, entah nggak punya, harus mengembalikan uang tersebut guys. Maka sekarang ini segala sesuatunya wah kayak kena musibah aja guys. Maka ini guys, sekarang itu kayak penjajahan guys. Tapi penjajahannya itu bukan orang Jepang, tapi orang bank guys. Banknya aja bank plecit guys. Coba guys lihat, kasihan kan guys kalau orang tani gagal panen begini, udah mikirin utang, udah mikirin sehari-harinya buat apa itu kebutuhan orang itu ya kan guys. Nah, maka kasihan orang tani ini, benar-benar kasihan guys. Coba guys kalau begini guys, itu orang tani pada gagal panen, mikirin utang bank plecit. Dia aja sehari-hari kerjanya cuma di ladang atau pertanian ginian guys. Maka kalau gagal panen begini, orangnya kayak mau nangis guys, bener. Coba pikirkan guys, seandainya seumpama kita guys yang jadi gini guys, apa kita sangat-sangat sedih sekali guys. Coba pikirkan guys, buat sehari-hari aja bingung guys, kok mikirin utang. Kita ambil uang harus mengembalikan pada temponya, pada saatnya, mingguan lagi guys. Ya Allah,
Kasihan kan guys orang tani. Maka siapa yang melihat video ini, orang-orang pejabat tinggi, orang ningrat, kasihanlah orang-orang tani ini. Buat solusi negara kita biar tentram adem. Ya ini yang namanya loh jinawi. Sekarang ini bukan loh jinawi, loh mengerikan. Emang dari sifat dari tanahnya memang subur, tapi dibalik itu semua, wah sangat-sangat kasihan guys. Yang subur cuma tanahnya guys, tapi faktor ekonominya nggak subur guys, lemah guys. Tuh coba, ini ada orang yang punya ladang, sampai-sampai nggak digarap guys, karena kekurangan uang guys. Karena dia mau hutang aja, kalau hutang besar nggak dipercaya guys. Yang dipercaya cuma hutang tongol atau plecit guys. Maka kalau hutang plecit itu segala sesuatu itu mingguan guys. Kasihan kan guys. Maka kalau sekarang ini yang dinamakan perang saudara, ya ini guys, kalau ini bukan perang saudara guys, perang suami istri guys. Maka kalau negara kita tergantung sama beginian, nggak ada enaknya guys, nggak ada tentremnya guys. Maka kalau sekarang kan orang-orang perempuan itu pada ambil utang plecit. Kalau lakinya itu nggak mau dia banknya guys. Maka sekarang yang pinjam uang itu perempuan semua guys. Kalau lakinya, wah nggak bisa guys. Maka kasihan kan guys kalau begini terus. Kita bukan perang saudara guys, tapi perang keluarga guys. Kasihan kan guys. Ya mudah-mudahan siapapun yang melihat video ini atau mendengarkan video ini, saya mohon dukungannya. Mudah-mudahan biar bisa buat solusi ya enaknya bagaimana. Kasihan kan kalau orang tani begini terus, kan lama-lama jadi hancur kan orang tani. Ya bukan karena orang tani doang, semua ya, orang pedagang pun ya gituan. Maka sekarang kalau permintah itu apa ya, kalau permintah mengizinin ada orang yang buka usaha atau perkantoran bank plecit, itu yang rugi itu bukan kantornya, tapi masyarakat yang kecil-kecil nggak punya apa-apa. Emang kalau ambil uangnya enak, tapi kalau cara nagihnya kayaknya agak-agak kasar. Itu menurut warga. Saya aja ada warga yang bilang sama saya, konon katanya memang gituan. Maka sekarang orang perempuan pada kabur, entah kemana, merantau kemana. Kan kasihan kan lakinya tinggal sendirian. Iya, karena apa? Yang perempuan aja kabur karena takutnya bukan karena ada musibah atau apa, takutnya sama lakinya. Karena apa? Yang perempuannya banyak utang, lakinya kan nggak mencukupin, kerja keras buat sehari-hari susah, kok buat eh, menutupin hal suatu yang nggak itu ya, utang atau apa kan ya susah ya. Kan memang kalau orang kaya enak, tapi kalau orang nggak punya benar-benar susah. Kasihan. Saya mohon dukungannya sama pemerintah. Mudah-mudahan negara kita bisa makmur santosa. Bagaimana caranya kita buat solusi biar bank-bank ini nggak seperti sekarang ini. Kalau pemerintah nggak bisa buat solusi, wah hancur. Kalau jadi orang nggak punya, orang yang hidup di kampung atau di desa atau di pegunungan benar-benar susah. Kasihan. Karena sekarang kalau menurut saya itu
sekarang suami istri atau kekeluargaan sekarang itu pada apa ya, kayaknya pada tawur-tawuran guys, kayaknya guys. Bener, ini namanya bukan perang saudara guys, tapi perang keluarga guys. Karena keluarga sekarang ini pada ribut guys, pada ribut karena yang diributkan itu bukan hal yang sangat besar, hal-hal kecil, masalah faktor ekonomi guys. Tapi kalau yang perempuan di apa ya, ada orang yang nagih terus sehari-hari, ada orang yang ke situ atau yang itu kan nggak enak juga kan guys ya, karena jadi orang perempuannya ya mending kabur kan guys, daripada hidup di kekeluargaan nggak enak ya kan guys. Ya ini faktor ekonomi ini kalau nggak dibenahi begini, maka sekarang ini faktor masalah bab ekonomi atau segala hal suatu apapun itu bukan permintaan doang. Rakyat kecil pun wah sekarang malah lebih parah. Malah sekarang udah dijajah, yang jajah itu bukan tentara Jepang atau tentara apa, yang jajah itu bukan negara tetangga tapi negara kita sendiri, yaitu yang jajah itu bukan pakai pistol, pakai bom, pakai apa, dari faktor ekonomi. Karena Bang Plecit, ada warga itu ngomong sama saya, itu Bang Plecit sekarang ini kayaknya nggak seperti dulu-dulu. Kayaknya kalau orang kampung ngomongnya lebih ganas daripada yang dulu. Makanya saya mohon dukungannya para pemerintah, benailah faktor ekonomi, lindungilah orang-orang kecil masyarakat yang nggak tahu apa. Kalau hidup sekarang ini, kalau nggak utang nggak makan, tapi kalau nggak utang nggak bisa nyarutang. Maka kalau sekarang segala sesuatunya mengandalkan hutang, maka kalau hutang harus nyarutang. Kalau nggak nyarutang pasti ditendang sama bank, itu susah segala sesuatunya. Ya mudah-mudahan yang kuasa melindungi, ya mudah-mudahan segala sesuatu saya apa ya, saya curhat atau buat solusi atau video ini bukan karena saya sok-sokan, saya sok pinter, sok nyeramai segala sesuatu. Saya mohon maaf para pejabat tinggi, para permintahan entah di sana atau di mana, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya cuma kasihan sama orang hidup yang menengah ke bawah. Karena saya orangnya unik juga, segala sesuatu saya perlu pembuktian. Lah ini ada orang yang datang ke rumah saya, konon katanya ada hal suatu yang disampaikan kepada saya. Ini bukan karena saya sok-sokan, enggak, ini cuma menyampaikan lewat video ini. Mudah-mudahan kedepannya ada solusi yang lebih baik, lebih bagus bagi orang yang menengah ke bawah. Ya guys, ini bukan karena konten kita sok ceramah, sok berani sama pejabat tinggi atau pemerintahan atau siapa. Saya justru mendukung sama pemerintahan atau pejabat tinggi. Kalau nggak ada pejabat kita juga susah, nggak ada yang buat solusi. Kalau orangnya menengah ke bawah semua, nggak ada yang menengah ke atas, nggak ada yang menjunjung tinggi, ya kan. Ya, itu segala semua ada hikmahnya semua. Mudah-mudahan yang kuasa memberi solusi yang lebih bagus ke depannya. Kita hidup itu di dunia ini kan cuma sementara. Kita ini orang kecil, kalau kita nggak permintaannya nggak sama orang yang lebih
besar derajat pangkatnya, kita mau minta solusi sama siapa kan nggak bisa ya. Kalau kita kan rakyat biasa, rakyat kecil ya, biasanya kan minta solusi sama yang di atas ya, pejabat tinggi atau pemerintahan ya. Yang bisa buat solusi kan cuma itu. Kalau orang seperti saya atau orang-orang kampung atau siapa kan cuma angluh ya cuma mikirin doang ya, nggak bisa buat solusi. Yang buat solusi cuma pihak yang ke atas ya. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda semua ya. Video ini tak tutup dulu. Sebelumnya saya minta maaf sama pihak pemerintah atau pejabat tinggi. Mudah-mudahan saya buat video ini bermanfaat bagi Anda semua yang hidupnya menengah ke bawah. Kalau kita ini hidupnya begini terus, ya kapan kita akan enak ya guys ya. Kalau kita hidup tergantung hutang, ya lama-lama ya jadi hancur kita ya. Sebelum video ini tak ditutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys, apabila tutur kata saya kurang terkenan atau kurang enak bagi pejabat-pejabat atau pemerintahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan saya sok-sokan berani, bukan. Ini saya cuma buat solusi atau minta solusinya bagi Anda-Anda pejabat tinggi atau yang ada di sana, entah ada di mana, khususnya pemerintahan. Mudah-mudahan kedepannya buat solusi, biar bisa buat solusi hidup kita nggak sengsara seperti ini. Kalau kita hidup orang menengah ke bawah tergantung hutang, lama-lama orang-orang wah kasihan, hidupnya mau jadi apa. Sekarang aja udah kelantungan, udah nggak ada apa-apa, dimakan aja susah, apalagi mikir yang lain kan nggak mungkin ya. Udah ya guys, sebelum video ini tak ditutup, saya mohon maaf sebesar-besarnya ya guys. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera guys, semoga lancar segala sesuatunya ya guys ya.